Halo semua, pada video kali ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai upacara ngaben. Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah bagi umat Hindu yang berada di Bali. Upacara ngaben ini adalah suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh mendiang ke tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali bisa disebut dengan palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang memiliki arti pratiwi atau tanah. Palebon ini artinya menyediakan pratiwi atau wabu. Nah, untuk menyediakan tanah itu ada dua cara, yaitu dengan membakarnya atau ngaben dan menanamnya ke dalam tanah atau mentanam. Setelah mengetahui asal mula dan proses upacara ngaben, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal. Kedua, untuk melepaskan roh sehingga mudah untuk bersatu dengan Tuhan. Ketiga atau yang terakhir adalah untuk mengembalikan unsur tubuh manusia kepada Tuhan, agar perjalanan roh ke surga tidak terhalangi. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai 4 fakta menarik dari upacara ngaben yang mungkin belum kalian ketahui. Fakta yang pertama, upacara ngaben ini prosesnya tidak langsung menuju pembakaran, melainkan jasad akan diletakkan terlebih dahulu di dalam bade yang berbentuk seperti balai-balai. Lalu, jasad akan diarak berkeliling desa dari rumah menuju kuburan. Seluruh keluarga dan juga warga setempat akan ikut meramaikan acara iring-iringan ini sebelum akhirnya jasad akan dibakar. Unik banget ya upacara ini. Fakta yang kedua, warga Bali sangat mentoleransi upacara ini. Dapat dibuktikan ketika ngaben dilakukan, jalanan sekitar akan ditutup sementara sampai iring-iringan selesai. Begitu juga dengan warga setempat yang sedang berkendara, akan langsung menepi sejenak untuk menghormati dan membiarkan upacara ini berlangsung lancar tanpa adanya halangan. Bentuk toleransi ini sudah sangat melekat dalam diri masing-masing warga Bali dan spontan dilakukan. Fakta yang ketiga, ngomong-ngomong tentang uang, biaya yang dikeluarkan untuk upacara ini tidak murah loh. Rata-rata menghabiskan 15-20 juta rupiah, bahkan bisa lebih bagi mereka yang merupakan pemuka agama. Nah, karena mahalnya biaya ini, membuat beberapa keluarga memilih untuk merayakan upacara ngaben secara massal atau secara bersama-sama, yang biasanya dilakukan dalam periode tertentu, misalnya 5 tahun sekali. Fakta terakhir, dalam upacara ini terdapat sebuah patung yang ternyata memiliki makna tersendiri loh. Patung hewan yang sering digunakan di ngaben ini disebut petulangan, yang fungsinya berkaitan erat dengan kepercayaan leluhur Bali terhadap binatang-binatang yang dianggap suci, memiliki kekuatan, dan dijadikan tunggangan para dewa. Patung hewan yang umumnya sering digunakan adalah lembu hitam dan putih, naga, gajah, singa bersayap, kuda, rusa, dan masih banyak lagi, yang disesuaikan dengan filosofi tunggangan dewa dan kepercayaan klan masing-masing. Selain itu, patung dianggap dapat menjadi penunjuk jalan bagi roh orang yang meninggal untuk menuju alam baka, yaitu surga atau neraka. Selanjutnya ada jenis-jenis upacara ngaben atau istilah-istilahnya. Yang pertama ada ngaben sawawedana. Di gambar pertama, sawawedana adalah upacara ngaben dengan melibatkan jenazah yang masih utuh tanpa dikubur terlebih dahulu. Biasanya upacara ini dilaksanakan dalam kurun waktu 7 hingga 7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut. Berikutnya yang kedua ada ngaben asti wedana. Asti wedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Upacara ini disertai dengan upacara ngagah atau upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan untuk kemudian mengupacarai tulang belulang yang tersisa. Hal ini dilakukan sesuai tradisi dan aturan desa setempat. Nah, selanjutnya pada gambar ketiga ada ngaben swasta. Ngaben swasta merupakan upacara ngaben tanpa memperlibatkan jenazah maupun kerangka mayat. Hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal seperti meninggal di luar negeri atau tempat jauh, maupun jenazah tidak ditemukan. Selanjutnya pada gambar keempat merupakan upacara ngaben ngelunggah. Upacara ini dilaksanakan bagi bayi yang meninggal sebelum ketus gigi.
Berbeda dengan upacara kematian orang dewasa, bayi yang belum ketus gigi dianggap sangat suci, sehingga ada proses khusus disebut melunggah. Nah, yang terakhir pada gambar kelima merupakan upacara ngaben warak kururon, yang merupakan upacara bagi ibu yang pernah keguguran. Selanjutnya, perbedaan upacara ngaben, kremasi, dan juga penguburan. Dimulai dari upacara ngaben dan kremasi. Kedua ini kurang lebih adalah hal yang sama, karena dua-duanya bersangkutan dengan pembakaran jenazah. Hanya saja bedanya dalam kepercayaan. Upacara ngaben biasa dilakukan oleh orang beragama Hindu, dan kremasi biasanya dilakukan oleh orang beragama Katolik. Jika dibandingkan dengan penguburan, bedanya adalah bahwa penguburan dilakukan dengan mengubur jenazah ke tanah. Hal ini biasa dilakukan oleh mayoritas orang agama Islam atau Kristen. Sekian penjelasan singkat dari kami, terima kasih.